Tidakkah kau paham kalau dalang dibalik semua ini menggunakan cinta kasih dari seseorang dan memanfaatkan itu semua menjadi sebuah kedengkian? Ucap Arif. Maksudnya Arif? Arif tidak paham apa yang Arif katakan. Bangkit, Arif berjalan menuju jendela. Orang akan selalu mencoba untuk membela orang yang mereka sayangi, orang yang mereka cintai. Bahkan kadang akal sehat mereka tidak digunakan dengan benar. Kita ambil saja contoh dari apa yang diceritakan Pak Dirman. Dia membela keluarganya mati-matian, tidak mau menganggap kalau itu adalah sebuah aib dan harus segera diselesaikan. Begitu juga dengan Parmen yang merasa bahwa keadaan istrinya menjadi seperti itu karena setan dari Asih. Sementara dua orang ini bersiteru. Dalang dari semua ini memanfaatkan itu semua untuk mencari tumbal baru. Mungkin hanya kakekku yang menyadari itu semua. Entahlah, aku juga tidak bisa menerka lebih jauh, jelas Arif. Adit melongo mendengar jawaban yang dilontarkan oleh temannya ini. Begitu banyak yang sudah dia pikirkan. Bagaimana dengan kejadian saat di bus? Tanya Adit saat teringat dengan perkataan Arif tadi. Tidakkah kau mau memberikan tamumu secangkir kopi, Dit? Karena sepertinya kau tidak berniat untuk menyuguhkan itu semua, ucap Arif. Tenggorokannya begitu kering. Saat di rumah Pak Dirman pun mereka tidak disuguhi apapun. Adit nyengir. Dia lupa belum membuatkan minuman untuk Arif. Sebentar, ucap Adit yang langsung keluar kamar. Jadi, bagaimana dengan kejadian saat di bus? Tanya Adit saat meletakkan steko kopi dan cangkir di meja kamarnya. Aku melihat ada sesuatu yang mencoba menghalangimu pergi, Dit. Bahwa itu adalah sosok pengganggu. Tapi aku sadar dia sedang mencoba menolongmu, kata Arif. Jangan tanya siapa. Aku tidak tahu, Dit. Prioritasku sekarang adalah keselamatanmu dan menyelesaikan apa yang kakekku belum selesaikan. Lanjut Arif. Kini mereka termenung dengan pikiran masing-masing. Otak Adit begitu buntu. Hingga sampai sore menjelang, dia hanya duduk memandang keluar dan menghabiskan berbatang-batang rokok. Sedang Arif sudah tertidur pulas di kasur milik Adit. Di sisi lain, mereka berdua tengah bersiap untuk pergi ke rumah Pak Dirman. Saat sore tadi, Adit sudah meminta neneknya agar Arif boleh menginap di rumahnya. Pak Ade dan nenek tidak masalah. Justru mereka senang kalau ada orang yang menemani Adit. Takut Adit mendapatkan teror lagi. Sudah jam 12. Setelah ini kita pergi ke sana. Jangan lupa kunci kamarmu, ujar Arif yang sudah nangkring di ambang jendela dengan posisi jongkok. Lagamu mirip seperti maling, Rip, ucap Adit. Saling tatap, mereka terkekeh bersamaan. Rif, tanya Adit saat mereka sudah berjalan menyusuri jalanan desa yang sepi dan berkabut. Ya, bagaimana kalau ternyata Pak Dirman meminta kita datang ke rumahnya malam-malam dan dia mencoba membunuh kita karena sudah menceritakan itu semua, Rip? Tanya Adit gelisah. Dia benar-benar penasaran. Apa tujuan Pak Dirman meminta mereka untuk datang ke rumahnya tengah malam seperti ini? Arif berhenti dan menengok ke belakang, menatap Adit. Bibirnya menyeringai, sama seperti yang dia lihat siang tadi. Sebelum dia membunuh kita ajar dulu sampai orang itu koma, baru kita bunuh. Ucapnya langsung berbalik dan berjalan kembali. Adit hanya mematung keheranan. Biadab, hatinya sudah mati rasa, ucap Adit dan segera menyusul Arif. Sesampainya mereka di depan rumah Pak Dirman, ternyata laki-laki itu sudah menunggu dengan membawa sebuah senter dan lampu Petromax. Ayo cepat, ucapnya dan beranjak. Tanpa diduga, Pak Dirman mengajak mereka ke arah hutan. Namun jalan yang dilalui bukan seperti yang pernah Adit tahu. Jalan itu tepat berada di sisi ladang.
tempat di mana Arif pernah muncul dari dalam hutan. Terus mereka berjalan, masuk sampai pohon-pohon terlihat rapat. Adit mulai diliputi rasa resah. Suasana di hutan itu begitu sepi dan mencekam. Akhirnya Pak Dirman berhenti. Di depan mereka nampak sebuah bangunan sederhana yang terbuat dari kayu. Indra penciuman Adit sedikit terganggu dengan bau yang menyengat, padahal jarak mereka masih cukup jauh. "Tempat milik siapa ini, Pak?" tanya Arif. Pak Dirman yang mendengar itu berpaling. Dia menatap Arif sejenak. "Milikku," jawab Pak Dirman. "Untuk apa Pak Dirman membangun gubuk di tengah hutan seperti ini?" Ucap Arif masih terus memandang ke arah gubuk di depannya. Tidak menjawab. Justru Pak Dirman malah melangkah mendekat ke gubuk itu dan segera membuka gembok pintu dengan kunci yang ia bawa. "Ayo," ajak Pak Dirman saat mendapati Arif dan Adit masih di tempat yang sama. Mereka berdua berjalan. Sesekali Adit melihat ke arah Arif. Nampak sekali wajahnya juga diselimuti kewaspadaan. Benar kata Arif, kalau Pak Dirman mencoba membunuhnya, lebih baik dihajar sampai koma terlebih dahulu, batin Adit. Di dalam itu hanya ada satu ruang yang tidak luas. Semua nampak gelap. Ada beberapa barang yang Adit kira adalah almari kecil. Sampai Adit melihat sesuatu yang bergerak di ujung ruangan. Refleks. Dia langsung mundur selangkah. Ada seseorang di sana sedang duduk di lantai dengan pasung di kakinya. "Siapa itu, Pak?" tanya Arif, mengamati orang tersebut lekat-lekat. "Adikku, Siti." Mendengar jawaban Pak Dirman, keduanya terdiam, kebingungan. "Siti? Bukannya Siti sudah meninggal?" batin Adit, menolehkan kepalanya ke arah Pak Dirman yang sedang sibuk menyalakan lampu Petromax yang dia bawa. "Adik, bukannya Pak Dirman bilang kalau Siti sudah meninggal?" tanya Adit menahan nafas. "Untungnya aku dan kakekmu," ucap Pak Dirman sambil menoleh ke arah Arif. "Untungnya aku dan kakekmu, dia membantuku menyelamatkan Siti pada waktu yang tepat." Kini ruangan itu sudah nampak jelas, walau masih ada sudut-sudut gelap yang belum terjangkau cahaya. Dia menjadi gila setelah tuduhan yang diberikan Parmen dan perlakuan dari warga desa yang begitu menyakitkan. Terpaksa aku harus memasungnya. Kalau warga desa ada yang tahu dia masih hidup, jelas mereka akan langsung ramai-ramai membakarnya hidup-hidup, ucap Pak Dirman yang melangkah menuju ke arah Siti, adik perempuannya. Adit mengamati sekitarnya lagi. Nampak ruangan itu benar-benar suram dan lembab. Belum lagi bau jamur dan pesing yang menguar menjadi satu. Indra penciumannya tiba-tiba seperti mengenali bau yang sekarang dia cium. Tapi Adit lupa di mana pernah mencium bau busuk ini. Kembali Adit memperhatikan Pak Dirman yang masih jongkok di depan adiknya sehingga menutupi wajah Siti. "Jadi, apa tujuan Pak Dirman menunjukkan ini semua kepada kami?" tanya Arif. Masih saja dia memandang lekat-lekat ke arah Pak Dirman. "Untuk membuktikan kalau aku bukan pelaku dari semua ini. Aku tidak akan pernah membunuh anggota keluargaku, darah dagingku, hanya demi kekayaan," kata Pak Dirman sambil berdiri. Saat itulah Adit melihat jelas sosok wanita yang ada di depannya dengan jelas. Adit memekik dengan keras. "Dit, ada apa?" tanya Arif kaget. Wanita itu, Rif. Wanita itu yang sering aku lihat," kata Adit gemetar sambil menunjuk ke arah Siti. "Tidak mungkin, jangan bercanda kamu, Dit," bentak Pak Dirman yang langsung mengecek pasung yang dipakai di kaki adiknya. "Serius kamu, Dit?" tanya Arif keheranan. "Lihatlah, gembok ini masih tercancap dan hanya aku yang membawa kuncinya. Tidak mungkin dia bisa melepaskan gembok ini," ujar Pak Dirman keheranan. Adit yang masih syok, hanya dia mematung
Seharian ini, dia sudah dikagetkan dengan banyak kejadian yang menurutnya benar-benar di luar akal manusia. Arif seketika memandang Pak Dirman curiga. "Mulai!" bentak Siti sambil melotot ke arah mereka semua. Suasana menjadi hening. Bulu kuduk Adit meremang dengan hebat. Brak! Jendela yang ada di gubuk itu tiba-tiba saja terbuka dan bergoyang-goyang, diiringi dengan angin kencang, sampai membuat rambut Adit beterbangan. Kini Siti mulai bersenandung lirih. Tembang-tembang Jawa terucap dari bibirnya. Sekali mengatakan, "Wadone wes siap, jokone wes dicepake." Perempuannya sudah siap, perjakanya sudah disiapkan. Sementara itu mereka semua masih syok dengan kejadian yang barusan mereka alami. Srek! Spontan Adit dan Pak Dirman menoleh ke arah jendela. Di sana ada sosok yang tengah berdiri menyamping, lalu perlahan berjalan menuju belakang gubuk. Adit benar-benar ketakutan sekarang. Adit menoleh ke arah Arif yang ternyata dia sudah duduk bersila dan memejamkan matanya. Mas Adit, tolong ningrum Mas." Tersentak, Adit langsung merapatkan tubuhnya ke arah Pak Dirman. "Siapa itu?" ucap Pak Dirman. Namun sepertinya Adit sudah mengetahui siapa pemilik suara. Bagaimana mungkin dia tidak mengenali suara Ningrum kalau hampir setiap hari dia mendengar kalimat permintaan itu. Buar! Terlonjak Adit dan Pak Dirman sama-sama memandang sumber suara yang mirip sekali dengan petasan. Sebuah percikan api muncul begitu saja di belakang Siti. Arif segera bangkit dan berjalan menuju rak yang ada di ujung ruangan. Dia sedang mencari-cari sesuatu. "Dari mana ini, Pak?" ucap Arif sambil menunjukkan keris kecil segenggaman tangan. Pak Dirman diam. Dia tidak seperti Adit yang ketakutan, bahkan seperti sudah biasa dengan kejadian seperti ini. "Kakekmu," ucapnya singkat. "Sepertinya adikmu memang sengaja dibuat menjadi gila seperti ini," ujar Arif. "Maksudmu?" tanya Pak Dirman kaget. Selama ini dia mengira kalau Siti adiknya menjadi seperti ini karena fitnah dari warga desa. Bahkan kakeknya Arif pun tidak mengatakan apa-apa. "Aku melihat ada 2 sosok di dalam tubuh Siti, tapi jelas sekali energinya berbenturan. Kalau benar ini dari kakekku, berarti selama ini dia sedang mencoba menahan agar Siti tidak dikendalikan sepenuhnya oleh sosok itu," kata Arif. "Wadone wes siap, jokone wes dicepake," ucap Siti terus-terusan saja. Dia mengatakan kalimat itu dan terus menembang. Entah ada dorongan yang muncul di dalam diri Adit untuk terus melihat ke arah Siti. Kondisinya benar-benar mengenaskan. Pantas saja dia berjalan dengan menyeretkan kakinya. Tapi bagaimana mungkin dia bisa bergerak dan berjalan-jalan ke desa kalau kunci yang memasung kakinya dibawa Pak Dirman? Batin Adit. Belum juga pikiran itu Adit utarakan kepada Arif maupun Pak Dirman. Kejadian itu terjadi dengan cepat. Pasung kayu yang mengikat kaki Siti tiba-tiba saja terbuka dengan bunyi debam keras. Semua yang ada di ruangan itu terlonjak. Bukan hanya itu saja, Adit juga melihat ada sosok hitam besar dengan mata merah serta taring yang mencuat tidak beraturan di tempat yang Adit pikir adalah bibirnya. "Astagfirullah!" teriak Adit yang langsung memeluk tangan Pak Dirman. Tidak menolak pelukan Adit, laki-laki tua itu juga justru ikut memegangi Adit dengan erat. Sepertinya Pak Dirman juga melihat apa yang Adit lihat. Arif tentu dia masih berdiri di tempatnya dengan pandangan lurus menatap Siti. "Wadone wes siap, jokone wes dicepake," ucap Siti yang sedang berusaha untuk berdiri. Matanya nampak terlihat kosong, namun kini Adit melihat dengan jelas
Wajah dari wanita itu terlihat memiliki bekas luka bakar yang mengerikan. Siti melangkah pelan. Baunya benar-benar membuat hidung Adit terasa mati rasa. "Mulih!" bentaknya saat melihat Adit. Siti, ada apa?" ucap Pak Dirman, mencoba untuk menanyai saudari perempuannya. Bukan malah menjawab pertanyaan Pak Dirman, Siti malah berjalan pelan menuju ke arah pintu. "Wadone wis siap, Jokone wis dicepake." Terus saja ucapan itu keluar dari mulut Siti. Adit berdiri gemetaran. Dia takut kalau Siti tiba-tiba langsung menerjangnya. Tidak ada seorang pun yang mencoba menghalau Siti. Bahkan gilanya, Arif malah meminta mereka untuk mengikuti Siti. "Ayo!" ucapnya yang sudah berada di ambang pintu. Tersadar dari keterkejutan, Adit dan Pak Dirman buru-buru mengikuti Arif yang sudah keluar dari gubuk. Mereka terus melangkah menuju ke arah desa. Tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh wanita itu. "Rif, benar. Kita ikuti wanita itu. Bagaimana kalau dia berbahaya?" bisik Adit lirih agar tidak didengar oleh Pak Dirman. "Bukannya kamu bilang kalau wanita itu akan menandai rumah yang akan menjadi calon tumbal?" ucap Arif tak kalah lirihnya. Adit terkesiap. Benar juga. Siapa tahu sosok Siti memang menunjukkan calon tumbal selanjutnya. Lama mereka berjalan. Entah kenapa kabut menjadi semakin pekat. Jarak pandang mereka saat ini hanya beberapa meter ke depan. Kini mereka sudah berdiri di salah satu rumah. Siti masih saja terus meracau. Dia mematung memandang rumah itu. "Apa yang akan kita lakukan, Rif? Kalau ada warga yang melihat, habislah kita," ucap Adit panik. Sekaligus khawatir kalau ada warga yang melongok dari jendela rumah mereka. Arif diam, tidak menanggapi. Dia terbuai dengan rasa penasarannya. Sedang Pak Dirman juga sama dengan Adit. Sesekali dia menengok ke arah kanan dan kirinya. Tiba-tiba saja Arif menarik Adit dan Pak Dirman dan meminta mereka untuk jongkok di dalam keremangan. Bahkan saking kuatnya tarikannya, Adit sampai terjengkang ke belakang. "Diam," ucap Arif sambil menunjuk ke arah jalan. Jauh dari tempat mereka berdiri, Adit melihat dengan jelas ada seorang yang berdiri di tengah kabut yang pekat, membuat pandangan mereka terbatas hingga tidak tahu siapa gerangan yang tengah mengamati mereka. Beberapa waktu mereka terdiam. Lolongan anjing juga terdengar, entah dari mana. Angin gunung turut serta menemani mereka semua malam itu. Siti, dia masih tetap memandangi rumah yang entah milik siapa. Adit pun tidak tahu kalau memang benar berarti tumbal selanjutnya ada di dalam rumah itu. Batin Adit. Siti bergerak. Sejenak menoleh ke arah mereka dengan seringai yang mengerikan. "Mulih!" bentaknya dan langsung berjalan kembali ke arah hutan. Pak Dirman yang melihat itu ingin menyusul adiknya. Namun Arif menahan dan meminta untuk segera pulang. "Biarkan, jangan diikuti. Ada orang lain di sana," kata Arif. "Tapi," kata Pak Dirman sangsi, dia khawatir dengan keadaan adiknya. Kalau benar dia sudah sering seperti ini, dia akan langsung kembali ke gubuk. Hanya makhluk dengan kekuatan besar yang bisa membuka pasung seperti itu. Jangan sia-siakan nyawa Pak Dirman, kata Arif. Adit hanya mengangguk-angguk menyetujui ucapan temannya. Dengan terpaksa, mereka menyingkir dan kembali ke rumah masing-masing. Tidak ada pembicaraan yang terjadi. Adit dan Arif berpisah dengan Pak Dirman di persimpangan jalan. Setelah sosok Pak Dirman tidak kelihatan, segera Arif buru-buru berjalan menuju rumah Nek Harjo. Kini mereka berdua sudah berada di kamar Adit. Pakaian kotor mereka sudah ditaruh di kamar mandi. Bau yang berasal dari badan Siti menempel kuat di pakaian yang tadi mereka pakai. Untungnya, Adit membawa banyak pakaian, jadi dia bisa meminjamkannya kepada Arif. "Dari mana kau mempelajari itu semua, Arif?" tanya Adit sambil menyerahkan secangkir teh hangat untuk Arif.
Mempelajari apa? Tanya Arif kembali. Sebetulnya Arif sudah tahu kalau Adit menanyakan soal kemampuan yang dimilikinya. Itu tadi yang kamu lakukan pas digubuk, jawab Adit yang langsung bergidik mengingat sosok yang ada di belakang Siti. Oh, tiba-tiba saja bisa? Aku ndak tahu. Keturunan mungkin, ucap Arif dengan mengangkat bahunya. Tapi Adit yakin kalau temannya tidak sepenuhnya jujur. Kenapa memangnya? Tanya Arif yang mulai menghidupkan rokok. Ya, tidak ada masalah, hanya ingin tahu. Kadang aku merasa kau bisa membaca pikiranku. Itu saja, jawab Adit yang juga mengikuti teladan temannya, membakar sebatang rokok. Pikiran bukan buku yang bisa dibaca setiap saat, Dit. Mereka yang bisa menerjemahkan frekuensi getaran yang ditimbulkan oleh otak si lawan bicara, yang bisa menerka apa yang sedang lawan bicaranya pikirkan. Jelas Arif. Adit melongo mendengarkan ucapan temannya. Apa itu? Apa nama semacam penyakit, Rif? Ucap Adit kebingungan. Sudah lupakan. Kujelaskan kau juga tidak akan bisa paham. Dengan otakmu yang kecil itu, sebaiknya kita fokus dengan masalah yang kita hadapi. Tukas Arif tajam. Inilah salah satu hal yang Adit suka dari Arif. Tidak pernah bertele-tele dan sedikit bermulut pedas. Cocok sekali jika dijadikan sebagai orang yang bisa memancing keributan. Aku tidak tahu kalau kakekmu juga berasal dari desa ini, Rif, tanya Adit. Ya, tidak sama sepertimu. Semenjak kecil memang aku dibesarkan oleh kakekku. Tapi waktu umurku 10 tahun, aku pindah ke kota sebelah. Jelas Arif. Pantas saja Adit tidak pernah melihat Arif sebelumnya. Jadi, kita sudah menemukan si wanita misterius itu. Kalau memang benar, berarti tumbal selanjutnya adalah wanita yang ada di rumah itu. Benar, ucap Adit memastikan. Tapi kita juga harus berhati-hati, karena dalang dari semua ini sepertinya sudah sadar kalau kita mengetahui tentang keberadaan Siti. Aku sedikit curiga justru Sitilah yang digunakan untuk membunuh mereka. Jelas dengan kejadian tidak masuk akal tadi, semua bisa saja menjadi mungkin, ujar Arif. Sekarang yang harus kita lakukan adalah mencari tahu siapa pemilik dari rumah itu dan bagaimana cara dia memilih tumbal selanjutnya. Apakah dengan hari kelahiran atau hanya sekedar belum menikah? Kalau memang si pelaku melancarkan aksinya dengan menghamili si wanita, itu akan jauh lebih mudah untuk menangkapnya, lanjut Arif. Adit benar-benar takjub dengan pemikiran temannya ini. Sama-sama tersenyum mereka sepakat untuk mencari informasi dari pemilik rumah yang tadi mereka kunjungi bersama Siti. Di sisi lain, semalaman Adit dan Arif berdiskusi seru, menduga-duga tentang siapa dalang dari semua ini. Akan tetapi meskipun satu petunjuk sudah mereka dapatkan, namun masih banyak misteri yang tersembunyi. Paginya, mereka dibangunkan oleh Bude Ija yang meminta bergabung untuk sarapan. Begadang kalian? Tanya Pak D yang melihat kuap kantuk yang sering Adit tampilkan. Biasa Pak D, nggak bisa tidur. Kalau Arif molornya cepet, jawab Adit. Pak D mengangguk-anggukan kepalanya dan kembali berkata, kamu udah diganggu sama Ningrum lagi kan, Dit? Enggak Pak D, enggak. Terus gimana dengan mayat perempuan itu Pak D? Tanya Adit penasaran. Polisi sudah membawa jenazahnya. Semoga pelakunya segera tertangkap, kata Pak D ala kadarnya, seolah dia sedang tidak ingin mendiskusikan penemuan mayat di desanya. Mengerti, Adit tersenyum dan kembali memakan sarapannya, walau ada sedikit rasa enek yang muncul saat teringat mimpi tentang kepala di panci milik budenya. Setelah sarapan, Pak D pamitan kepada mereka untuk pergi ke ladang. Awalnya Adit ingin ikut, tapi Arif berinisiatif untuk mengajak Adit pergi ke gubuk yang semalam ditunjukkan oleh Pak Dirman. Saat ini Siti merupakan kunci penting dari semua rentetan kematian para wanita di desa Renggono. Terlebih, mereka ingin memastikan
jika memang Siti sudah benar-benar kembali ke gubuk itu. Lebih baik kita pergi ke gubuk itu lagi. Kita harus memastikan kalau memang Siti masih ada di tempat itu. Terlebih, dia satu-satunya orang yang bisa menuntun kita untuk menemukan dalang dari semua ini, ucap Arif saat mereka tengah duduk di teras rumah Nek Harjo. Aku masih tidak habis pikir, bagaimana cara si dalang menghamili wanita-wanita itu? Apakah ada ilmu yang bisa melakukan itu semua? Tanya Adit tidak mendengarkan ucapan Arif. Sejenak ada jeda. Mereka berdua sama-sama diam. Aku tidak tahu. Ada banyak ilmu hitam yang bisa digunakan. Justru kalau kita bisa menggali informasi dari Siti, semua akan jauh lebih mudah, ucap Arif yang memandang jauh ke arah jalan desa. Kita ajak Pak Dirman kalau begitu. Sekalian kita pastikan kondisinya, tegas Adit. Sedang Arif hanya menganggukkan kepalanya. Kini mereka tengah berdiri di depan pintu rumah Pak Dirman. Sudah puluhan kali Arif mengetuk dan mencoba memanggil laki-laki tua itu, namun tidak ada jawaban sama sekali. Adit juga berinisiatif untuk mengecek belakang rumah dengan berjalan memutar. Tetapi sama saja, tidak ada seorang pun yang terlihat di sana. Sepertinya Pak Dirman sedang pergi, Rif, ucap Adit yang baru saja sampai di sebelah Arif. Kita langsung ke gubuk. Perasaanku tidak enak dari tadi, kata Arif sambil melangkah menjauhi rumah Pak Dirman. Tidak ada bantahan yang muncul dari bibir Adit. Langsung saja Adit mengikuti langkah Arif. Rif, apa tidak sebaiknya kita meminta bantuan Pak Prianto? Tanya Adit saat mereka sudah masuk ke dalam hutan. Arif berhenti, kemudian duduk di bonggol pohon yang ada di sisi jalan setapak. Adit perhatikan raut wajahnya, menyiratkan kekhawatiran yang selama ini jarang sekali terlihat. Mengikuti temannya, Adit juga duduk dan menghidupkan sebatang rokok. Aku juga berpikir demikian, tapi akan ada banyak resiko jika banyak orang yang mengetahui semua ini. Bisa saja justru orang terdekat kita yang menjadi dalang dari semua ini, ucap Arif sambil mengusap wajahnya dengan tangan. Benar kata Arif, selain Pak D dan Bude serta Pak Amar, bisa saja justru malah Pak Kades dalang dari semua ini. Tapi bagaimana kita bisa mencari informasi tentang rumah yang didatangi Siti semalam? Tidak mungkin kita menanyakan kepada nenekku atau orang lain. Satu-satu orang yang dengan mudah memberikan informasi itu ya Pak Prianto, kata Adit mencoba menjebarkan pemikirannya. Arif mengangguk-anggukkan kepalanya. Benar memang, sebaiknya aku meminta bantuan dari Pak D. Prianto untuk bisa memecahkan masalah yang sudah turun-temurun ini. Toh, dia juga sudah mengetahui dari cerita kakek, kata Arif yang kembali berdiri. Tersenyum, Adit mengikuti Arif melanjutkan perjalanan menuju gubuk yang ditinggali oleh Siti. Perlu 30 menit lebih mereka berjalan. Dari kejauhan, kini mereka sudah melihat gubuk sederhana yang memiliki bau yang sangat memuakkan. Ada rasa malas yang muncul di batin Adit untuk dekat-dekat dengan Siti. Selain baunya yang membuat tidak nyaman, bulu kuduknya juga sering meremang saat berdekatan dengan wanita itu. Baru saja Adit melangkahkan kakinya, Arif tiba-tiba saja menyeret lengannya ke samping. Kenapa? Tanya Adit penasaran. Arif tidak menjawab dan terus saja melihat ke arah gubuk. Adit mengikuti arah pandangan temannya. Jauh di depan mereka, ada seseorang yang tengah keluar dari dalam gubuk dan berjalan ke arah hutan. Itu bukan Pak Dirman, Rif, ucap Adit yang memperhatikan perawakan dari orang tersebut. Aku tahu, makanya aku menyeretmu untuk bersembunyi, ujar Arif. Setelah dirasa aman, mereka buru-buru melangkah menuju gubuk kumuh itu. Segera Arif mencoba untuk membuka pintu. Sial, umpat Arif saat berada di depan pintu. Ada apa?
ucap Adit kebingungan. Kita tidak menutup pintu ini semalam. Semoga saja dia tidak curiga, ucap Arif yang langsung saja menerobos masuk ke dalam gubuk. Adit masih diam mematung. Otaknya terasa begitu lambat untuk mencerna apa yang Arif maksudkan. Menahan nafas, Adit ikut masuk ke dalam gubuk. Dalam sekali penglihatan, matanya langsung tertuju ke sudut ruangan. Ada perasaan kaget dan keheranan. Bagaimana bisa Siti kembali berada di sana dengan posisi terpasung dan gembok yang terkunci? Bersambung. Nantikan bagian berikutnya. Siapa dalang dibalik ini semua? Kita cari tahu di bagian akhir nanti. Jangan terlewat satupun ya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya.